dan etika perdagangan efek. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah, Bu. Terdengar, Bu. Ya, baik. Tunggu sebentar ya. Ya, mohon maaf ada suara dekingan belakang tadi ya yang berisik. Ini sepertinya sudah 30 orang yang bergabung. Saya akan segera memulainya. Tadi saya lihat masih 7, 10, makanya saya tunggu sampai semua bergabung. Eh, ini saya mohon maaf sebelumnya tidak bisa on kamera. Saya tidak bisa buka kameranya melalui Zoom. Saya mengalami technical issue sudah seminggu ini. Masih belum bisa diatasi. Cuma saya mohon teman-teman bisa membuka kameranya supaya kita bisa berkonsentrasi. Ya, terima kasih Mbak Catherine, ada Mbak Putri, ada Mbak Ita, Desi, Nahiatun, Mbak Astri, Patricia, Mbak Paramitra, ada Mbak Andini belum terlihat ya, Mbak Siti Mayangsari, oh ya Mbak Andini sudah terlihat, Alvarini, ada Mbak Sita Nuril, ada Febrina Amelia, ini Mbak Yuni Rohaliza, mana ya? Saya belum lihat kameranya. Ada Mbak Mirta, Mbak Dea, Mbak Inge, Hairul, Brigita, Alivia, Yuni, ada Mas Sadam Hussein. Wah, namanya Mas Sadam Hussein pasti orang tuanya penggemar berat tokoh Saddam Hussein ini ya. Centia ini mana ya? Mukanya ya, Centia. Ada Mas Ferdian, ada Sinski. Ya, Centia sudah kelihatan. Ada Mas Agung. Ini Marisa Sabarila. Mbak sabar banget. Mana ya kameranya? Ada Ventia, Sarasati, Bunga. Mbak Bunga mana nih? Edwardika mana ini? Kameranya. Julius, ada Sinta Anzani ya. Julius mana ya? Julius ya. Muka gantengnya ditunjukin sama saya supaya kita bisa fokus dan berkonsentrasi. Agung Saputra, Ventia, mana ya? Supaya saya bisa dengan jelas melihat. Oke, sambil kita buka Zoom, teman-teman mohon login ke Vclass sekarang. Coba buka Vclass-nya, sudah? Kita coba buka Vclass-nya. Ya, pertemuan ini adalah sesi 8 dari total pertemuan kita yang akan menjadi 16. Sesi 8 adalah analisis ekonomi dan kinerja efek. Jadi, makanya yang ditugaskan adalah saya dan sebelumnya itu Pak Igo, karena kami termasuk spesialisasinya yang membahas ekonomi makro, apalagi saya yang berasal dari ekonomi bangunan ini memang menjadi bahasan saya sehari-hari. Oke, sesi 8, analisis ekonomi dan kinerja efek. Kita di sesi ini akan mencoba untuk menganalisis penilaian saham.
Jadi, bagaimana seorang investor bisa melakukan analisis fundamental, ya. Ada beberapa analisis yang umumnya dilakukan oleh seorang investor yang berminat berinvestasi di efek. Mereka akan menilai prospek perusahaan, yang dinilai apa saja. Itu ada variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja industri, yang mana industri yang berprospek paling baik itulah yang kita beli efeknya. Ada juga analisis dan penentuan saham perusahaan mana yang baik secara kondisi ekonomi. Jadi, analisis kondisi ekonomi dan pasar modal merupakan tahap yang penting untuk sebagai panduan kita mau berinvestasi di company yang mana. Hal ini dikarenakan ini ada hubungan yang kuat apa yang terjadi antara pengaruh lingkungan ekonomi makro dengan kinerja pasar modal. Nah, pasar modal eee, terbentuk karena adanya pengaruh dari variabel-variabel makro itu sendiri. Sebenarnya apa sih variabel makro itu? Nah, jadi teman-teman di sini yang sudah pernah mengambil pengantar ilmu ekonomi makro atau teori ekonomi makro lanjutan pasti sudah paham. Jadi pada kesempatan ini, saya akan mencoba membantu teman-teman semua untuk, secara garis besar dan secara, singkat dan padat menjelaskan tentang ekonomi mikro dan makro yang bagaimana kaitannya dengan kinerja efek. Jadi, ternyata perekonomian secara mikro pun, akan menjalur ke perekonomian makro itu sendiri. Yang kedua, nanti diharapkan teman-teman dapat menjelaskan peranan negara. Bagaimana kaitannya kebijakan pemerintah dengan kinerja efek? Karena, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, semua harus melalui campur tangan pemerintah. Nah, campur tangan pemerintahnya ini dibagi menjadi 2 tentu saja. Kita punya 1 kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal. Yang sangat, erat dan terkait dengan, kinerja efek itu, majority adalah kebijakan moneternya. Oke. Setelah sesi 8 ini, selanjutnya teman-teman juga diharapkan nanti mampu menjelaskan tentang analisis ekonomi, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Ini yang saya sebutkan tadi di awal, ada beberapa macam analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana kinerja efek itu. Yang ada 3, ekonomi, fundamental, dan teknikal. Yang terakhir, tujuan pembelajaran sesi 8 adalah untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran investasi. Oleh karena itu, sebelumnya, teman-teman akan dibuka pemahamannya mengenai variabel ekonomi makro, permintaan dan penawaran, serta bagaimana peranan pemerintah melalui kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kinerja efek. Oke, saya mulai share screen ya. Ini teman-teman juga sudah bisa kok melihat, apa itu, modulnya ada di, bagian bawah modul sesi 8 analisis dan, kinerja efek ya. Tadi saya sudah jelaskan, tujuan pembelajaran kita. Saya akan perlihatkan modul kita. Oke. Ya, apakah bisa dilihat? Nah, ini agenda kita ya. Panjang nih agenda kita. Sebenarnya saya ini mereview saja. Mereview basic macroeconomics yang sudah kalian dapatkan di semester 1.
Waktu pertama kali masuk kuliah pasti dapat ini. Nah, tapi kan tidak secara detail dan nyata dikaitkan hubungannya dengan kinerja efek. Nah, sekarang kita bahas itu. Ini dari daftar isinya, kalian akan melihat bagaimana kinerja pasar, permintaan dan penawaran, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar dan harga, elastisitas dan inflasi, serta PDRB. Ini, inflasi dan PDRB adalah variabel ekonomi makro yang dianggap sangat mempengaruhi kinerja efek. Jadi sudah banyak penelitian, sudah banyak karya tulis, scientific writing, yang mencoba mengkaitkan hubungan antara inflasi PDRB dengan variabel perdagangan efek. Contohnya IHSG, harga saham, pergerakan kinerja perusahaan, banyak yang sudah membahas itu ya. Kita juga akan membahas nih peranan negara dalam ekonomi, lalu ada analisa ekonomi terhadap kegiatan perusahaan, analisa fundamental, dan analisa teknikal. Ini adalah hal-hal yang menjadi topik kita pada hari ini. Oke. Nah, kalau kita bicara basic mengenai ilmu ekonomi, pasti dua hal yang kita bicarakan adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Coba saya mau cek Mbak Ventia, dari mana ya fakultasnya? Jurusan apa? Mbak Ventia? Oh, manajemen. Oke, berarti bisa nih menjawab pertanyaan saya. Apa bedanya mikro dan makro? Secara garis besar, apa sih yang membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Sudut pandangnya sih. Kalau Apa tuh yang dipandang? makro tuh perspektifnya lebih umum, lebih luas. Kalau mikro lebih individu, tingkatnya konsumen. Gitu. Kalau makro bisa ke pemerintah gitu. Yes, oke, keren. Masih ingat rupanya ya basicnya. Benar, benar dan tepat apa yang dijawab oleh Mbak Ventia. Mikro itu fokusnya adalah bicara tentang consumer dan producer behavior. Dia lebih spesifik ya. Sedangkan makro itu bicara secara luas, agregat, ya, artinya keseluruhan. Nah, ini tadi faktor yang mencakup adalah inflasi, pengangguran, dan tingkat pertumbuhan. Nah, tadi kalau kita kaitkan dengan kinerja efek, kinerja efek ini dianggap yang erat adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB, produk domestik brutonya. Nah, kalau inflasi dilihat pergerakan harga di dalam perekonomian itu sendiri. Pengangguran tidak dianggap erat, tidak banyak yang membahas bagaimana pengangguran dan kinerja efek ya, tidak banyak karena di sini kita harus ingat lagi ada hubungan negatif terbalik antara inflasi dan pengangguran. Nah, jadi pemerintah itu nanti pun kalau sedang mencoba menstabilkan inflasi, penganggurannya harus dinomorduakan, mengutamakan pengendalian inflasi itu sendiri. Nah, kalau saya tanya lagi, Mbak Aa Saidah dari fakultas dan jurusan apa? Mbak Saidah? Iya, Ibu. Iya, dari jurusan apa?
Ini saya bertanya karena tidak semua yang mengambil KMMI ini dari Fakultas Ekonomi. Ada juga yang dari FKIP. Nah, jadi saya mau tahu dulu latar belakangnya Mbak Saidah tadi dari jurusan apa ya? Halo, lah hilang Mbak Saidahnya ya. Nah, ya udah, Centi aja lah. Nih saya udah lama nggak ketemu Centi ya. Ketemu lagi ya kita di mata kuliah KMMI. Centia, coba kamu ingat-ingat dulu apa yang eh, m- menyebabkan kalau inflasinya mau apa itu namanya mau dikendalikan, penganggurannya kenapa menjadi nomor 2? Masih ingat nggak? Halo Bu Teh, selamat pagi Bu. Halo, Alhamdulillah baik. Gimana Cynthia? Baik Bu, sehat. Oke, Alhamdulillah. Terkait pertanyaan Ibu, kenapa pengangguran di nomor 2 kan, dan kenapa Heeh, inflasi harus di nomor 1 kan ya Bu ya? heeh, Kalau ngomongin inflasi, kan konteksnya makro ya Bu. Nah, begitu juga dengan pengangguran. Uh, menurut saya, heeh, inflasi terjadi kan karena demand dan supply, di mana kenaikan harga heeh. dan harus ditekan oleh beberapa Ya, oleh kebijakan pemerintah ya, terkait moneter, suku bunga juga. ya. Hmm, kalau kalau penganggurannya di nomor 1 kan, dalam Heeh, kata lain penganggurannya harus diturunkan, uh, heeh. itu tidak akan mengatasi masalah inflasi sendiri, Bu. Kalau misalkan pemerintah memutuskan untuk menekan inflasi terlebih dahulu, maka akan Heeh. membantu dalam uh, dalam rate pengangguran sendiri. Kalau misalkan inflasinya sudah tidak terlalu tinggi, Heeh. saya pikir itu berbanding lurus dengan faktor pengangguran ya Bu, di mana Oke. iya Nih coba ya, coba Ibu bantu ya, guidance lagi ya. Kita coba lihat nih kenapa pemerintah itu lebih mengutamakan pengendalian inflasi. Jadi inflasinya itu benar kata Cynthia, kalau di akhir mau penganggurannya rendah, eh, artinya sebenarnya inflasinya itu lagi tinggi. Makanya yang diharapkan memang inflasi itu tidak rendah, tapi stabil. Nah, bagaimana sih maksudnya? Kenapa lebih mengutamakan pengendalian inflasi? Bisa kalian lihat nih diagram arus kegiatan ekonomi yang diberikan oleh Menkyu. Nah, Menkyu ini bilang, jadi dalam kegiatan ekonomi itu ada beberapa pihak yang terkait. Apa saja? Ada perusahaan, ada rumah tangga. Nah, walaupun hanya dua, ini terjadi hubungan. Nanti seharusnya di antara mereka ini ada yang punya pemerintah. Nah, di sini dilihat kalau inflasi, harga itu lagi tinggi, artinya bahan pokok itu apa lagi tinggi-tingginya secara general. Kalau produksi barangnya tinggi, nah uh, harga barangnya itu lagi tinggi, artinya
permintaannya itu juga banyak, ya kan? Nah, akibatnya kalau harga tinggi, bagaimana dengan kemampuan orang beli? Kan rendah. Kalau harga tinggi, kita sulit belinya. Nah, dengan adanya kesulitan beli ini menyebabkan bahwa sebenarnya banyak pihak-pihak yang belum bekerja. Itu dikaitkan ke situ juga. Jadi, yang tidak bekerja ini yang namanya pengangguran. Dia tidak mampu memenuhi tingginya harga dari inflasi. Akibatnya perbandingannya terbalik. Jadi, kalau dari kinerja efek, nggak seberapa memperhitungkan apa tadi pengangguran ini, yang dilihat adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih interaksi antara pasar, permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran itu kan ada barang dan jasa. Kalau kita lihat si efek ini maksudnya adalah surat berharga, obligasi, saham ya. Saya menyebutnya efek ya. Dari efek ini kita nilai adalah itu contoh dari barang. Sama treatmentnya dengan permintaan dan penawaran barang. Bagaimana sih mereka bertemu di pasar? Pasarnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa macam pasar. Ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, ada pasar monopsoni, dan ada pasar oligopsoni. Kalau untuk saham itu dia tidak monopoli tentunya karena banyak, ya kan? Apakah pasar saham oligopoli hanya ada beberapa penjual? Tentu tidak juga. Lalu pasar monopsoni, hanya ada satu pembeli, berarti efek itu bukan pasar monopsoni. Oligopsoni, hanya ada beberapa pembeli yang menentukan harga. Ya tidak juga. Jadi, kalau dari jenis-jenis pasar, pasarnya si efek adalah pasar sempurna. Ya, karena bisa masuk dan bisa keluar dengan mudah. Pasar persaingan sempurna. Tidak tercantum dari contoh-contoh pasar yang diberikan di sini. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan permintaan? Kita itu harus pahami dulu hukum permintaan, ada hukum penawaran. Permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta, yang rela dan dapat dibeli. Jadi kalau tidak dapat membeli itu bukan permintaan ya. Misalnya kamu itu pengen burger yang harga 100.000, tapi uangnya hanya 50.000. Itu belum dapat dihitung menjadi permintaan. Ya, kalau uangnya 150 mau beli burger yang 100.000 itu sudah, dan kamu mau itu, pengen itu baru bisa dihitung sebagai permintaan. Karena harus dapat dibeli oleh konsumen. Nah, bagaimana hubungan permintaan dan tingkat harga? Hubungan keduanya terikat di dalam yang namanya hukum permintaan, law of demand. Lihat kurvanya di sini. Kurva demand itu selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dia bentuknya harus seperti ini biasanya. Di sini dilihat kuantitasnya, di sini harganya. Kuantitas yang diminta dan harga kalau permintaan itu berbanding terbalik. Maksudnya apa, Bu? Ya, kalau inget-inget aja lah. Kalau harga barang di Shopee lagi flash sale, nah kira-kira yang beli tambah banyak nggak? Tambah banyak. Jadi kalau harganya murah, permintaannya bertambah banyak. Tapi kalau harga di Shopee sudah normal, turunlah itu permintaannya. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Harga tinggi, permintaan rendah. Harga rendah, permintaan tinggi. Ingat aja flash sale-nya Shopee. Harganya rendah, yang minta, yang beli cepat habis. Pasti ada bacaan segera habis. Nah, atau telah habis. Nah, itu artinya harganya lagi rendah. Oke. Sekarang apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan.
jumlah barang dan jasa yang rela dan dapat dijual oleh produsen. Bagaimana hubungan harga dan penawaran? Diatur dengan hukum penawaran. Kurvanya seperti apa? Kebalikannya. Kalau tadi kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, kalau kurva penawaran dari nih kiri bawah ke kanan atas. Bentuknya naik. Karena apa? Hubungannya berbanding lurus antara harga dan penawaran. Kenapa? Jadi saya kasih kata kuncinya. Saat kita bicara permintaan, pakai kacamata konsumen. Kamu sebagai konsumen mau beli sesuatu dengan harga berdasarkan kemampuan kamu membeli. Konsumen artinya dia minta permintaan. Tapi kalau kita bicara penawaran, kacamatanya adalah kacamata produsen. Kamu sebagai yang menawarkan barang, mau dapat untung yang sebesar-besarnya kan? Mau jual barang sebanyak-banyaknya juga kan? Jadi, kalau harganya tinggi, lihat harga paling tinggi di sini $3. Jumlah permintaannya pun paling banyak 5 buah. Jadi berbanding lurus. Saat setengah dia cuma setengah. Saat satu yang minta satu. Saat harganya naik jadi $1,5, yang dijual jadi 2. Saat harga naik jadi $2, yang dijual jadi 3. Sampai akhirnya ada di titik $3, barang yang dijualkan tambah banyak jadi 5 buah barang. Oke, itu yang harus diingat. Kalau permintaan, kacamata konsumen. Kalau penawaran, kacamata produsen. Oke, nah faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Jadi saat saya bicara ini, permintaan dan penawaran, kamu langsung linkkan, langsung hubungkan dengan permintaan dan penawaran efek. Penawaran surat berharga. Kira-kira kalau lagi harga sahamnya rendah, orang jual atau beli? Banyakan kalau dari konsumen. Pasti dia beli. Ya kan, mana ada yang mau jual pada saat harga rendah dari sisi konsumen. Pasti kalau lagi harga sahamnya jatuh, sebenarnya lagi berpikir mau beli. Berharap di masa yang akan datang harga sahamnya naik, sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, saat kita sudah kaitkan pemikiran kita dengan perdagangan efek, sekarang kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi eh, jumlah dan selain harga ya, selain harga tadi apa faktor yang mempengaruhi? Satu, selera. Nah, kalau bicara efek ya nggak selera nih. Ini kalau bicara barang biasa. Kalau disuruh pilih mau beli Adidas atau mau beli Nike, ya itu tergantung selera. Ya kan? Biasanya suka yang mana? Itu selera. Mau beli baju hijau atau baju pink, nah itu seleranya. Mau biasanya suka yang apa. Jadi, apabila selera konsumen terhadap suatu barang berubah menjadi lebih suka, maka akan diikuti dengan peningkatan jumlah barang yang diminta. Jadi kita kalau faktor selera ini tidak bisa kita terapkan di efek. Saya lebih suka sahamnya Bank BRI daripada sahamnya Bank Mandiri. Bukan masalah selera kalau itu ya. Jadi kalau efek kita melihatnya mana dari nilai ekonominya. Nah, oke, selera tidak bisa dihubungkan dengan perdagangan efek. Jumlah pembeli. Jumlah pembeli mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Ketika makin banyak barang yang diminta, maka jumlah barang dan jasa akan semakin meningkat. Semakin banyak pembeli, iyalah. Semakin banyak pembeli, ya semakin banyak barang yang diminta. Oke, ini pendapatan konsumen. Nih, ini apakah mempengaruhi perdagangan efek?
tentu saja pendapatan konsumen kan termasuk adalah PDRB tadi, produk domestik bruto tadi. Semakin besar pendapatan investor, semakin banyak dan apa itu namanya, beragam investasi yang mau dia lakukan. Oke, jadi apabila pendapatan semakin tinggi, maka akan diikuti oleh peningkatan daya beli. Daya beli ini artinya kemampuan mengemukakan permintaan. Nih, kemampuan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar. Sehingganya terjadi peningkatan jumlah barang atau jasa pengganti. Substitusi. Yang harus diingat saat kita bicara barang substitusi, itu yang harus dicamkan adalah misalnya antara kopi dan teh. Nah, itu substitusi tuh. Antara misalnya mie dan roti. Nah, itu substitusi kan. Yang biasanya kita mau karbo bisa didapat dari mie atau roti. Jadi, kalau harga barang substitusi naik, maka akan memicu kenaikan jumlah permintaan barang yang lain. Konsumen akan cenderung mencari barang yang relatif lebih murah. Jadi maksudnya gini, saat harga rotinya tinggi, kita akan cari alternatif sumber karbo yang lain. Turunlah ya kan permintaan roti, tapi permintaan mie-nya naik. Tuh. Itu dari harga barang substitusi. Substitusi itu artinya pengganti ya, yang bisa pilihan lain yang bisa didapat dengan kriteria yang sama. Nah, selanjutnya, faktor yang lain adalah harga barang atau jasa pelengkap atau komplement. Saling melengkapi, contohnya punya pulpen harus ada tintanya. Kalau harga tinta naik, maka akan mengakibatkan jumlah permintaan pulpennya turun. Sama aja kalau misalnya mau buat teh atau kopi kan perlu gula. Jadi kalau harga gulanya tinggi, permintaan kopi dan tehnya turun. Oke, yang selanjutnya, faktor yang keenam adalah perkiraan harga di masa datang. Apabila konsumen memperkirakan harga akan terus mengalami kenaikan di masa datang, maka konsumen akan cenderung untuk menambah jumlah barang yang dibelinya. Contohnya pada saat krisis ekonomi. Saya nggak usah contoh kasih krisis ekonomi lah. Contohnya adalah saat masa pandemi. Kemarin tuh heboh susu beruang, ya kan? Susu beruang dicari-cari. Jadi dianggap bisa memberikan kesehatan, meningkatkan imunitas. Jadi permintaan susu beruang itu meningkat ya. Tapi karena diperkirakan semakin hari semakin tinggi harganya, malah orang-orang mencoba mencari susu beruang tersebut, beli sekarang loh. Nah, jadi malah semakin berbondong-bondong membeli susu beruang itu. Karena diperkirakan semakin ke depan, barangnya harganya semakin tinggi. Jadi mending beli sekarang. Nah, ini yang dimaksud dengan perkiraan harga di masa mendatang. Sama halnya, saat kita memperkirakan harga dari suatu saham di masa mendatang itu semakin naik, kita akan beli sekarang. Contohnya, yang lagi stabil-stabilnya itu adalah harga perusahaan contohnya yang memproduksi emas. Nah, dia diperkirakan semakin naik harga sahamnya. Jadi, permintaan saham tersebut semakin tinggi. Banyak yang mau beli saham perusahaan produksi emas. Gitu contohnya. Faktor yang
7, intensitas kebutuhan konsumen. Bila suatu barang atau jasa sangat dibutuhkan secara mendesak dan dirasakan pokok, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami peningkatan. Contohnya, ya tabung oksigen kalau yang zaman sekarang, ya kan? Sama isi ulang oksigen, intensitas kebutuhan konsumen semakin meningkat, ya, jadi permintaannya semakin naik. Ini nggak habis-habis pandeminya, malah bergeser menjadi tipe yang lebih ganas, lebih cepat menyebar, dan lebih mematikan. Nah, jadi semakin intens kan kebutuhan akan oksigen, maka jumlah yang diminta juga semakin banyak. Oke. Nah, akibat perubahan faktor-faktor tersebut itu akan menggeser permintaan. Tadinya kurva permintaan D1. Kalau misal intensitas kebutuhan konsumen meningkat, geser dia ke kanan. Yang harus diingat, pada kurva permintaan, kalau bertambah, bergeser ke kanan. Kalau berkurang, bergeser ke kiri. Ya, itu shift in the demand curve. Pergeseran. Sekarang kita bicara mengenai penawaran. Dari sisi produser, dari sisi perusahaan, dari sisi yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Faktor yang mempengaruhi nomor 1 apa? Biaya produksi. Kalau harga bahan baku mahal, biaya jadi tinggi, maka produsen lebih menawarkannya dalam jumlah terbatas untuk menghindari kerugian karena takut nggak laku. Kalau udah mahal, orang nggak mau beli. Makanya barang yang ditawarkan lebih sedikit. Dia menghindari kerugian tersebut. Ya. Oke, faktor yang kedua yang mempengaruhi penawaran apa? Teknologi. Kalau ada teknologi, maka akan menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi. Apa sih yang dimaksud pengurangan biaya produksi? Pengurangan biaya produksi dari segi SDM. Jadi untuk menggajinya, jadi kurang loh orang yang bisa dipekerjakan. Nah, ini tadi ternyata bisa itu dikaitkan dengan pengangguran, ya kan? Kalau adanya teknologi itu sebenarnya lebih menciptakan pengangguran karena semua hal yang dikerjakan secara manual oleh manusia dapat dikerjakan oleh teknologi. Akibatnya penawarannya malah lebih besar kalau bagi produsen. Sebagai perusahaan malah merasa lebih untung. Dia hemat biaya SDM, produksi jadi lebih cepat dan lebih banyak, barang ditawarkan jadi lebih banyak. Oke. Nih, sama halnya untuk harga barang pengganti, substitusi, dan pelengkap. Hubungan antara satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya dapat digolongkan menjadi komplementer dan substitusi. Kalau hubungannya substitusi, meningkatnya harga satu faktor produksi akan meningkatkan penggunaan faktor produksi lainnya. Namun, hubungannya komplementer, meningkatnya harga satu produksi akan menurunkan penggunaan faktor produksi lainnya. Contohnya, kalau kita ini perusahaan produksi roti misalnya. Rotinya itu ada roti coklat, ada roti isi stroberi, ada roti isi blackberry. Nah, ternyata harga stroberinya naik. Jadi maka penawaran dari si stroberi tadi itu turun, ditawarkan ya. Tapi penawaran untuk blackberry dan coklat malah naik. Jadi lawannya barang substitusi itu malah dia jadi naik. Kalau harga komplementer, meningkatnya satu faktor produksi akan menurunkan penggunaan faktor produksi lainnya. Kalau harga misalnya ini dari
kafe yang jualan kopi. Misalnya nih, ternyata harga susu full creamnya itu naik. Jadi, ini malah akan menurunkan penggunaan faktor produksi lainnya. Akibatnya malah produksi kopinya jadi turun karena penggunaan yang lain jadi turun. Gitu. Yang mempengaruhi produsen melakukan penawaran selanjutnya adalah pajak. Ini tadi kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang dari sisi fiskal. Semakin tinggi pajak, maka harga barang dan jasa malah naik. Akibatnya rendah permintaannya. Contohnya, kalau kita belanja barang di supermarket atau kita makan di restoran, itu ada namanya pajak pertambahan nilai. Berapa nilai pajaknya? 10% dari total pengeluaran yang dilakukan. Jadi kalau saya beneran nih jujur, kalau saat makan di restoran itu menghitung juga pajak yang dikeluarkan berapa. Jadi ada pengendalian pengeluarannya. Kalau kita makan misalnya 1 juta, 10%-nya dari 1 juta itu berapa? Ya 100.000 lah, bayar pajak udah 100.000. Jadi mikir gitu, semakin pajaknya tinggi, malah kita akan malah kita sebagai konsumen turun kan. Jadi produsennya menurunkan penawarannya. Nih, yang kelima, perkiraan harga barang di masa mendatang. Apabila harga jual di masa mendatang naik, maka perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan menjual lebih banyak ketika harganya naik. Jadi produksi sekarang, jual nanti saat harganya naik. Oke. Yang terakhir yang mempengaruhi penawaran adalah jumlah penjual. Semakin banyak penjual, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan semakin banyak. Contohnya saat kita bicara mengenai kuota internet. Nah, kan banyak tuh yang menawarkan macam-macam produknya. Jadi barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Bagaimana kurvanya kalau penawaran? Sama seperti kurva permintaan tadi. Ini kurva penawaran kan begini bentuknya. Kalau dia bertambah, gesernya sama ke kanan. Kalau dia berkurang, sama gesernya ke kiri. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Tanyalah, saya mau nanyalah sama Alvarini. Alvarini ini cewek ya, kayaknya. Mbak Alvarini. Mbak Alvarini bisa dibuka mute-nya, jadi unmute. Saya mau cek nih, Mbak Alvarini misalnya, kalau ternyata adanya teknologi, ya teknologi ditemukan, kira-kira penawaran itu bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan? Mbak Alvarini, masih ada nggak sih di sini, Mbak Alvarini? Coba dong Mbak Alvarini jawab pertanyaan saya. Kalau misalnya ada teknologi, kurva penawaran ini kurva penawaran yang biru ini, dia geser ke kanan atau geser ke kiri?
Nggak ada ya, Mbak Alfarininya ya? Padahal ada di sini loh. Mbak Patricia aja lah kalau gitu. Mbak Alfarini saya catat dulu lah, ini nggak hadir kayaknya ya. Ada orangnya tapi nggak ada suaranya loh. Mbak Patricia, Patricia Christina. Mbak, Iya, Bu. saya Ke kanan ya, Bu? yes. Nah, yes. Nah, kenapa sih dia ke kanan? Kok bisa loh ke kanan loh? Karena dia mempengaruhi biaya produksi, Bu. Jadi Mm-mm. harga produksinya turun sehingga Mm-mm. mengalami peningkatan produksi barang, Bu. Jadi barang yang ditawarkan Iya. dapat lebih banyak. Yes, begitu. Nah, alhamdulillah berarti saya dari tadi ngoceh-ngoceh itu ada yang mendengarkan, ada yang memahami apa yang saya maksud dengan pergerakan kurva penawaran. Makasih ya Mbak Patricia ya. Oke, Mbak Alfarini entah ada di mana beliau itu. Ini saya lanjutin mengenai kesetimbangan pasar dan harga. Kesetimbangan pasar atau keseimbangan pasar namanya market equilibrium ya. Kalau kita gambar kurva penawaran thread, kita gambar kurva permintaan thread, ketemulah titik di tengah-tengah chart, jadi titiknya E, ini yang kita sebut dengan market equilibrium. Suatu kondisi di mana jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang jasa yang diminta. Di titik cerot ini, P2 ternyata harga barangnya ya sesuai dengan jumlah harga yang diminta, seimbang. Ketemu gitu loh. Yang dimiliki konsumen sama yang ditawarkan produsen itu sesuai. Terbentuklah yang namanya market equilibrium. Nah, nih, kesetimbangan terjadi jika jumlah komoditi yang diminta dalam pasar per unit waktu sama dengan jumlah komoditi yang ditawarkan selama periode yang sama. Jadi, kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar saling berpotongan. Kalau kita bicara surplus dan defisit, surplus tercipta ketika produsen menawarkan satu produk dalam jumlah lebih banyak daripada yang diminta oleh pembeli. Ya, nih surplus nih, yang pink. Defisit, kondisi di mana pembeli meminta lebih banyak daripada yang mampu ditawarkan oleh penjual. Nih, yang biru nih. Ya, kelihatan ya share screen saya. Itulah kondisi yang namanya market equilibrium, keseimbangan pasar. Oke. Sekarang kita bicara elastisitas. Elastis. Kalau pernah dengar lagu Elastic Girl, punyanya Sia. Nah, kalau elastis atau tidak elastis, ternyata kalau saat bicara barang dan jasa, itu kaitannya dengan harga. Apakah perubahan harga mempengaruhi jumlah barangnya? Kalau dia mempengaruhi, artinya dia elastis. Tapi kalau dia tidak mempengaruhi, namanya inelastis, enggak elastis. Yang bahasa Inggris, kalau ada in, kalau ada un, nah itu malah depannya ditambah tidak. Inelastis artinya tidak elastis. Nah, ini contohnya nih, langsung ke contoh aja. Biaya produksi sebuah barang meningkat, sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya. Menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini malah akan menurunkan permintaan, ya kan?
kalau harganya naik, konsumennya mintanya sedikit. Nah, jika permintaan hanya turun dalam jumlah yang kecil, kenaikan harga akan menutupi biaya produksi sehingga produsen masih mendapatkan keuntungan. Jadi kalau dia kenaikan harganya masih cukup untuk menutupi biaya produksi, produsennya masih untung. Namun, jika peningkatan harga ini ternyata menurunkan permintaan demikian besar, maka bukan keuntungan yang ia peroleh. Hasil penjualannya mungkin saja tidak mampu menutupi biaya produksinya, sehingga ia menderita kerugian. Jelas di sini produsen harus mempertimbangkan tingkat elastisitas barang produksinya sebelum membuat keputusan. Ia harus memperkirakan seberapa besar kepekaan konsumen atau seberapa konsumen akan bereaksi jika ia mengubah harga. Maksudnya gini, produsen itu harus berpikir kira-kira barang yang saya jual ini sensitif nggak sih si pembeli ini kalau saya naikin misalnya kalau harganya kopi Janji Jiwa itu sekarang kan ada yang 18.000 paling murah, ya kan? Nah, kalau yang paling murah ini aja dinaikin jadi 25.000, kira-kira akan menurunkan permintaan nggak? Nah, kalau dia turun permintaannya, artinya elastislah permintaan kopi Janji Jiwa itu. Tapi kalaupun dinaikkan jadi 25.000 dan masih banyak saja yang beli, berarti dia inelastis. Kalau menurut saya, yang lebih inelastis itu ya Starbucks, karena walaupun harganya tinggi, tetap banyak kan yang beli. Nah, jadi dia kalaupun ada perubahan harga, ya yang beli kan memang yang mampu. Nah, jadi tidak seberapa mempengaruhi jumlah permintaannya. Elastisitasnya bisa dibilang kecil. Itu maksudnya. Nih, jenis-jenis elastisitas. Elastisitas ada harga, silang, ada pendapatan. Ini adalah maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Elastisitas harga itu kita bagi menjadi inelastis sempurna. Kalau koefisiennya 0. Kalau dia elastis sempurna, maka koefisiennya tidak terhingga. Hal ini berarti permintaan akan terpengaruh oleh ada perubahan yang kalaupun sedikit, artinya dia sangat elastis loh. Elastis sempurna ini artinya sangat elastis. Sedikit aja berubah, langsung mempengaruhi permintaan. Perubahan harganya mempengaruhi permintaan. Apa ya contohnya ya? Yang sangat berpengaruh itu misalnya harga mie ayam kali ya, mie ayam bakso Sony ya, kalau naik itu malahan beli mie ayam yang lain gitu. Jadi kenaikan harganya elastis sempurna terhadap permintaannya. Elastisitas uniter, unitary elasticity. Kalau dia sama dengan 1, maka perubahan 1 unit permintaan mengakibatkan terjadi akibat adanya perubahan 1 unit harga. Jadi sama ya, kalau naiknya segini berubah jadi segini. Itu namanya elastisitas uniter. Nih, elastis. Elastis dibilang elastis kalau lebih dari 1. Jadi gini, patokannya itu 1. Kalau lebih dari 1 dia elastis, kurang dari 1 namanya inelastis. Jadi patokannya 1 ini ya. Ini bisa dilihat nih gambar-gambarnya. A, B, ini gambar A, B, C-nya mana ya? Oh ini C, ini D, ini E. Dilihat disesuaikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 1A, 2B, 3C di sini, 4D, 5E yang di sini. Ya, untuk dibaca lagi. Oke. Ada elastis silang. Nah, saya
Bahas elastisitas pendapatan saja nih, karena ngaruhnya ke efek. Mengukur seberapa besar sensitivitas perubahan permintaan konsumen terhadap produk akibat adanya perubahan pendapatan. Kalau menurut saya, ya pasti berubah. Kalau pendapatan kita naik, ya kita semakin banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Makanya akan bersifat elastis. Itu sekian itu permintaan, penawaran, dan elastisitas. Itu sekarang kita masuk ke inflasi ya. Kalau faktor yang tadi itu adalah faktor permintaan dan penawaran. Kita bicara harga. Nah, ini kita masih bicara harga nih saat bicara inflasi. Karena inflasi itu adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jadi kalaupun misalnya harga meningkat 100 tapi dia tidak terus-menerus, itu bukan inflasi. Ya, inflasi itu harga secara umum dan dia terus-menerus. Harga umum ini contohnya harga barang kebutuhan yang utama. Misalnya beras, lalu bensin, apalagi yang utama gas tuh. Nah, itu kan utama. Nah, saya yakin kalau ada kenaikan BBM lagi, itu akan menaikkan inflasi. Karena apa? Harga BBM naik, ya kan? Harga listrik naik. Jadinya harga barang-barang semua itu berproduksi makin naik. Penjual juga mikir, orang harga BBM naik, ya berarti kita harus naikin harga barang yang kita jual. Nah, karena banyak tuh inflasi satu hal menyebabkan kenaikan harga barang lainnya, itulah yang dinamakan inflasi. Kalau kebalikan dari inflasi namanya deflasi. Ya. Kalau di Indonesia itu deflasi itu hal yang tidak lazim, yang tidak umum terjadi. Yang umum terjadi ya si inflasi ini. Indikator yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah IHK, Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index. Perubahan IHK dapat menunjukkan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi. Oke. IHK ini tentu saja indeks harga konsumen mempengaruhi survei biaya hidup. Nah, nih, indikator inflasi lainnya ada IHPB, Indeks Harga Perdagangan Besar. Ini artinya kalau pedagang-pedagang ekspor kita, gitu misalnya ekspor kopi lah ya, ekspor kopi, kalau dia lagi bergeliat sebenarnya, makanya inflasi itu dibilang tinggi. Jadi sebenarnya kita itu kadang bingung. Kalau kita inflasinya tinggi, artinya ekonominya itu lagi bergeliat. Artinya semakin banyak kegiatannya. Nah, inflasi juga diukur dengan deflator produk domestik bruto yang menggambarkan pengukuran level harga barang, akhir, dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi. Deflator PDB. Nih, deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal. Jadi kalau kita lihat data PDB, itu ada harga nominal, ada harga real. Nah, yang dipakai harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Kalau dia harga konstan, artinya inflasinya itu sudah dikeluarkan. Kayak IHK. Ini nggak apa-apa lah, nggak usah tahu macam-macam inflasi. Yang jelas yang harus dipahami adalah konsep inflasi itu seperti apa nanti pengaruhnya terhadap perdagangan barang dan jasa, terutama perdagangan efek. Oke. Nih, saya mau bahas penyebab inflasi nih ya. Inflasi itu dapat disebabkan oleh 1, 2, 3. Yang pertama, cost push. Artinya, cost itu kan biaya, push itu dorongan.
Ini disebabkan oleh depresiasi nilai tukar. Depresiasi artinya nilai tukar kita lagi turun, lagi lemah. Ini kalau sekarang namanya ya benar tuh cost push inflation. Karena harga rupiah kita kan lagi rendah dibandingkan dengan harga dolar. Atau dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara partner dagang. Kalau ini yang terjadi di 2018. Ya. Dia naik inflasinya di negara-negara partner dagang Indonesia, jadi Indonesia terpengaruh inflasinya juga tinggi. Nah, inflasi jenis 2, demand pull inflation. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya. Artinya, produksi barang itu terlalu besar, tetapi kapasitas perekonomiannya rendah. Artinya yang mampu mengkonsumsi barang itu ya tidak banyak. Akibatnya demand pull inflation. Nah, faktor ekspektasi inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi yang menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ini faktor ekspektasi inflasi ini yang mempengaruhi perdagangan efek, ya. Nih, misalnya contoh nih ada kegiatan kita mau lebaranan atau mau Natal ya, di situ diperkirakan pastilah semua orang itu belanja. Akibatnya diperkirakan harga barang itu akan naik. Ini yang namanya faktor ekspektasi inflasi. Sebenarnya tujuan kebijakan pemerintah itu bukan untuk menurunkan inflasi, tapi adalah untuk menstabilkan inflasi. Nah, kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, coba ya sekarang saya kasih waktu 10 menit. Coba teman-teman browsing bagaimana keadaan inflasi di Indonesia sekarang ini. Ya, saya kasih waktu 10 menit, nanti saya cek, tanya satu-satu apa hasil browsingnya. Bagaimana keadaan inflasi di Indonesia sekarang ini. Silahkan saya kasih waktu 10 menit, artinya 11.18, saya tanyakan bagaimana hasil browsingnya. Silahkan.
5 menit lagi ya. 5 menit lagi nanti saya panggil 5 orang untuk share kondisi inflasi terkini, gambaran ekonomi Indonesia seperti apa.
Ya sudah kita bahas yuk. Mbak Desi Ratnasari. Mbak Desi sudah coba cari tahu ya. Gimana apa yang didapat dari hasil browsingnya? Gimana keadaan inflasi? Kalau yang didapat, Ya, saya tadi membaca dari ekonomi. ya. Ya, Bu. Tadi saya membaca di ekonomi.bisnis.com bahwasanya Bank Indonesia 2021 mengalami inflasi. Nah, dengan perkembangan tersebut, maka perkiraan inflasi pada Agustus 2021 secara tahun kalender mencapai 0,85% atau YTD dan secara tahunan sebesar 1,6%. Nah, untuk penyumbang utama inflasinya itu diantaranya tomat dan minyak goreng masing-masing sebesar 0,02% MTM dan bawang merah sebesar 0,01% MTM. Sementara beberapa komoditas itu mengalami deflasi seperti cabai rawit 0,63%. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Ternyata harga barang pokok kan yang menyumbang pada kenaikan inflasi bulanan. Inflasi itu diukur bisa bulanan, bisa mingguan juga bisa, tapi data yang biasa di-upload ya data bulanan, data triwulan, data 1 tahunan inflasi. Berarti kenaikan harga barang pokok menyebabkan kenaikan inflasi. Nah, kalau barang pokok ini naik, kira-kira apa sih bagaimana penawaran permintaannya? Berarti kalau harga barang naik, permintaan kan banyak. Orang-orang kan pada di rumah, work from home. Hobi yang baru sekarang apa? Masak, ya kan? Banyak yang usaha sekarang malah laris. Jadi sepupu saya itu ada 2 jualan, mereka malah di masa pandemi ini jualannya malah lebih laris karena orang-orang di rumah nggak bisa keluar, bisanya pesan makanan. Nah, makanya minyak gorengnya itu tadi malah menyumbangkan tingkat inflasi bulanan kata Mbak Desi Ratnasari. Makasih Mbak Desi. Kita cek lagi Mbak Andini, Mbak Andini Fatiadi. Gimana hasil ini browsingnya? Ya, jadi kalau dari data yang saya cari, saya menemukan di web bi.co.id itu tingkat inflasi yang terakhir dicatat itu pada bulan Juli 2021, 31 Juli, itu sebesar 1,52%. Sedangkan untuk Indonesia sendiri itu memiliki target pada akhir tahun 2021 itu sebesar 3%. Nah, lalu untuk tingkat inflasi ini sendiri juga dia termasuk yang paling ringan karena di bawah 10%, seperti itu Ibu. Dan ada pula seperti yang dikatakan, namun ini sedikit berbeda, saya menemukan di web bps.go.id, Badan Pusat Statistik, ini tapi pada bulan Mei Ibu saya menemukannya, bahwa yang menyumbang paling tinggi tingkat kenaikan inflasi itu adalah kelompok itu Bu. Maaf sebentar, 0,71% itu kelompok transportasi. Itu menyumbang tingkat inflasi yang paling tinggi. Lalu yang kedua itu adalah kelompok pakaian, dan juga terakhir itu baru kelompok makanan dan minuman yang ketiga sebesar 0,38%. Seperti itu Ibu. Oke, makasih Mbak Ani. Tahu nggak kenapa transportasi di bulan Mei? Itu lagi Lebaran. Jadi semua orang pada menggunakan moda transportasi pulang kampung, makanya dia menyumbangkan inflasinya semakin tinggi. Jadi benar nih ya, kalau hal-hal pokok itu permintaannya naik, harga barang malah jadinya tinggi, ya kan? Karena ditawarkannya jadi juga lebih tinggi.
Tuh. Selanjutnya ya, ini saya random sampling. Jadi sudah 2 orang, 1 orang lagi lah. Nanti yang 2 orangnya pertanyaan selanjutnya. Mbak Ita Utami. Iya, Bu. Saya lihat ini konsisten dari awal selalu menghidupkan kamera. Terima kasih Mbak Ita. Gimana tadi hasil browsingnya? Sama yang seperti yang dikatakan oleh dua teman saya tadi, Bu. Yang pertama, di bulan Agustus yang sudah dijelaskan tadi, kemudian ini ada tambahan, menurut survei BI yang dilakukan pada April 2021, diperkirakan tingkat inflasi akan meningkat sebesar 3,12% secara tahunan. Nah, tingkat inflasi ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2 hingga 4%, Bu. Selain itu sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Oke, berarti inflasi kita dianggap pemerintah itu masih dalam kendali ini ya, kontrol pemerintah ya, gitu ya maksudnya ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ita. Jadi kalau kita kaitkan lagi, belakangan ini IHSG juga hijau, rata-rata hijau ya. Cuma memang kalau misalnya ada anomali 1 hari, saya juga heran itu pernah minggu kemarin ada 1 hari semua harga turun, semua harga saham itu turun. Nah, saya kurang paham itu kenapa ya pada hari itu minus semua pada merah. Nah, tapi secara umum kinerja efek di Indonesia sekarang ini dibilang membaik, menggeliat, sudah mulai beraktivitas normal kembali. Kalau kata salah satu ekonom dibilangnya karena di luar negeri juga sudah aktif, vaksin sudah dilaksanakan, orang-orang sudah mulai beroperasi normal, sehingganya terpengaruh nih yang di Indonesia. Perusahaan luar negeri sudah banyak beroperasi secara normal dan melaksanakan kegiatan perdagangan mereka. Oke, terima kasih 3 orang yang sudah memberikan responsinya. Saya lanjutkan ya. Nih, kalau kita, saya share screen dulu. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Kalau di sini ini pengaruh inflasi terhadap kebijakan moneter. Di sini coba jelaskan pengaruh inflasi terhadap kinerja perusahaan. Nih, tingkat laju inflasi memiliki hubungan. Ya, terima kasih sudah terlihat. Ya, kita sedang memperhatikan ya grafik pergerakan inflasi dan BI rate. Bagaimana sih hubungannya terhadap kinerja perusahaan? Oh, sebelum lebih jauh, BI rate adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia. Jadi, bukan tingkat suku bunga bank umum ya. Jadi, Bank Indonesia itu sudah men-setkan segini, nih tingkat suku bunga Bank Indonesia. Nanti diikuti oleh bank umum lainnya, contohnya Bank BCA, Bank Mandiri, begitu. Nah, ini adalah grafiknya. Nih, bagaimana pengaruh inflasi terhadap kinerja perusahaan? Ternyata dalam jangka panjang, hubungannya itu negatif terhadap harga saham. Jadi inflasi berkepanjangan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan apabila kenaikan biaya lebih besar dari kenaikan penjualan. Misalnya maksudnya begini, misalnya perusahaan kan pasti butuh solar untuk berproduksi, butuh BBM untuk transportasi distribusi mereka, butuh upah karyawan, butuh bahan baku. Kalau pada saat inflasi biaya produksinya lebih besar daripada jumlah penjualannya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, sebaliknya, inflasi dapat menguntungkan perusahaan apabila kenaikan penjualan lebih besar dari kenaikan biaya produksi. Misalnya menjelang Lebaran, Tahun Baru. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang
sepupu-sepupu saya jualan makan itu tadi, sekarang inflasinya tinggi, tetapi penjualan mereka lebih besar daripada akumulasi biaya dan biaya kenaikan. Jadi nggak nggak mengakibatkan hal yang negatif si inflasi tadi, ya. Jadi tergantung dari bagaimana hubungannya dengan biaya produksi. Nah, itu contohnya. Nanti itu akan ada kuis tuh, diinget-inget tuh yang tadi tuh ya. Oke, sekarang kita udah bicara inflasi, sekarang kita masuk ke produk domestik bruto. Bagaimana kaitannya dengan kinerja efek. Jadi PDB, produk domestik bruto, bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di dalam suatu negara. Atau dapat juga merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Jadi kalau masih termasuk warga negara, masuk dia ke produk domestik bruto. Dibagi-bagi contohnya, kalau kita pakai pendekatan produksi, kita pakai 9 sektor usaha. Kalau pakai pendekatan pengeluaran, kita pakai berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh siapa saja. Contohnya tangga, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, lalu ada inventory, ada ekspor impor. Kalau PDB berdasarkan pendekatan pendapatan, ini dibagi berdasarkan jenis-jenis pendapatan oleh pelaku ekonomi. Contohnya upah dan gaji kan oleh pekerja, sewa tanah oleh renter, bunga modal ini bagi yang mempunyai tabungan, tabungannya digunakan sebagai sumber pinjaman oleh bank. Nah, apa itu hubungan inflasi dan PDB? Bahwa ada korelasi yang positif antara IHK dan PDB. Kalau dia inflasinya naik, cenderung naik juga PDB-nya. Kalau ada penurunan, cenderung turun juga PDB-nya. Jadi dia korelasi yang positif antara inflasi dan PDB. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini hanya dapat yaitu Bank Indonesia. Ini pemerintah untuk contoh bilangan moneter yang dimasuk itu uang beredar dan tingkat bunga. Nih, beberapa instrumen kebijakan moneter, suku bunga. Suku bunga yang dibentuk itu ya suku bunga Bank Indonesia tadi, karena dengan menaikkan atau menurunkan merupakan acuan dari naik turunnya suku bunga pinjaman maupun simpanan pada bank umum. Misalnya sekarang BI rate-nya rata-rata itu 8%, ya, 8, sekian. Jadi si bunga pinjaman dan bunga simpanan ini akan berkisar segitu juga. Gitu. Jadi kamu kalau minjem duit ya bunganya ya sekitar segitu maksimum ya, maksimum di tingkat bunga BI rate. Kalau bank-bank itu biasanya mencari selisih yang seminimal mungkin dari BI rate supaya orang-orang tetap minjem, nggak mau dia kasih bunga tinggi-tinggi juga, takut pada nggak minjem, nggak mampu bayar nanti. Ada yang kebijakan moneter namanya giro wajib minimum reserve requirement ratio. Jadi misalnya nih ada bank baru, Bank Oncom mau buka bank baru gitu ya, bagian dari bank komersil. Dia harus menyetorkan
sebagian dari modalnya ke Bank Indonesia. Jadi modal aktif ada di perusahaan, ada juga modal yang disetorkan sebagai giro wajib minimum. Gitu. Nih, kalau BI menurunkan rasio giro wajib minimum, berarti itu dilakukan untuk mendorong ekspansi kredit karena ekonomi lagi lemah. Maksudnya gimana sih, Bu? Ini kok agak panjang ya urusannya. Jadi maksudnya gini, kalau ekonomi lemah, orang-orang itu kan tidak mampu berproduksi. Apa yang dilakukan untuk mampu berproduksi? Diberikanlah pinjaman, diberikanlah duit, ya, diberikan pinjaman sama bank. Dari mana bank itu bisa dapat supply uang? Ya, kalau dari BI nurunin giro wajib minimumnya, artinya yang disetorkan ke Bank Indonesia lebih sedikit. Nah, kelebihan yang harus disetorkan itu bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tadi. Akibatnya, makin banyak orang yang bisa membuka usaha, ekonomi semakin membaik. Itu tujuannya. Ya. Ini ada operasi pasar terbuka, open market operation, adalah pengendalian jumlah uang beredar. Bagaimana caranya? Dengan melakukan jual beli di operasi pasar terbuka, pembelian surat berharga. Misalnya, si pemerintah tahu-tahu jual OPT injeksi. Kalau dikasih surat berharga ke masyarakat, artinya uang yang di masyarakat itu ditarik pemerintah, disimpan sama pemerintah. Uang yang beredar artinya semakin sedikit. Nah, itu salah satu tujuan untuk mengendalikan inflasi. Gitu ya. Ada pengendalian kredit selektif, pengendalian pertumbuhan kredit untuk sektor industri tertentu dengan menaikkan atau menurunkan rasio uang muka terhadap jumlah pinjaman. Contohnya, enggak cuma hanya perusahaan dan bisnis sih. Contohnya misalnya orang mau beli rumah, ada yang namanya DP, ya kan? Rumah itu DP-nya kalau misalnya untuk biar ekonominya bergeliat, rasio uang muka itu diturunkan, gitu. Pengendalian kredit selektif. Himbauan moral ya himbauan aja. Oke, sifat kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi yang kontraktif. Ini pasti kalian banyak mendengar. Kebijakan ekonomi yang kontraktif itu artinya gini aja nih. Kalau kita mikir kontraktif, pikirin kontraksi. Nah, kalau kontraksi itu artinya lagi jegeng, lagi mengkerut. Nah, itu artinya pemerintah melalui bank sentral sedang melakukan langkah-langkah pengetatan. Nah, dengan cara apa? Menaikkan suku bunga acuan, menaikkan giro wajib minimum, dan menjual surat berharga. Ini artinya pemerintah ingin menyerap uang yang beredar di masyarakat. Artinya diketatin ekonominya. Nah, lain halnya dengan kebijakan ekonomi yang ekspansif. Apabila bank sentral melakukan langkah-langkah pelonggaran, misalnya menurunkan suku bunga acuan. Jadi orang banyak minjem, uang beredar semakin banyak, menurunkan giro wajib minimum, bank semakin banyak uang untuk dikasih ke masyarakat, lalu membeli surat berharga OPT injeksi. Nah, itulah contoh-contoh kebijakan moneter. Ngapain sih, Bu, pemerintah itu harus melakukan kebijakan moneter? Ya perlu, karena saham bursa itu kan termasuk namanya pasar uang. Dikendalikannya dengan apa? Dikendalikannya dengan kebijakan moneter tadi. Melalui apa, Bu? Melalui tingkat suku bunga. Gitu. Nih, mengapa perubahan suku bunga acuan bank sentral dapat mempengaruhi kinerja efek? Saya kasih waktu 5 menit. Bisa diketik di Google-nya. Tolong dicari, saya kasih waktu 5 menit, artinya 11.43. Saya balik, saya panggil lagi ya, mbak-mbak dan mas-masnya.
Tolong dicari, mengapa perubahan suku bunga acuan bank sentral dapat mempengaruhi kinerja efek. Kita udah bicara macam-macam kebijakan moneter, kita harus tahu hubungannya apa sama kinerja efek. Silakan 5 menit. Satu menit lagi ya.
Baik, sudah 5 menit ya. Saya cek kira-kira ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mengapa suku bunga acuan bank sentral atau kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kinerja efek. Saya mau dengar pendapatnya Mbak Putri Adinda. Namanya bagus sekali ya, Putri Adinda Miranti. Silahkan, apa yang diperoleh? Kalau saya baru dapat dari jurnal gitu, apa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, saya dapatnya kalau suku bunga meningkat atau naik itu harga saham bakal turun. Gitu. Putus-putus ya suaranya ya. Iya Bu, koneksinya buruk. Gimana Mbak Putri? Saya sih nggak kedengaran ya, teman-teman yang lain? Maaf Bu, koneksinya buruk. Iya sama. Oh benar. Gimana Mbak Putri? Kenapa berpengaruh? Ya kalau yang saya dapat, karena saat tingkat suku bunga Ya. naik itu, harga saham itu akan turun. Gitu Bu. Kenapa dia turun? Dijelaskan nggak kenapa dia turunnya? Sebentar. Sebentar Bu. Iya. Sini katanya kalau meningkatnya tingkat suku bunga akan menentukan nilai sekarang dari pendapatan dividen yang di masa datang. Sehingga kondisi ini akan menurunkan harga di pasar modal. Jadi investor akan lebih suka untuk berinvestasi di investasi di selain saham gitu Bu. Gitu ya. Jadi dia lebih memilih berinvestasi di ini bentuk efek yang ada daripada saham. Tuh. Terima kasih Mbak Putri. Mas deh sekarang. Mas M. Dava Akilah. Namanya bagus-bagus. Mas Dava, gimana Mas Dava? Hadir Bu. Iya. Kenapa itu berpengaruh tingkat suku bunga terhadap efek? Oke, sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau off cam, soalnya saya lagi di luar Bu. Jadi kalau menurut jadi kalau menurut portal berita yang saya baca ini dari bareksa.com, dari yang saya baca itu saya simpulkan bahwasanya pertanyaannya adalah kenapa suku bunga sentral dapat mempengaruhi efek Bu ya? Ya. Jadi kalau saya simpulkan dari yang saya baca, suku bunga itu selalu berubah. Nah, ada beberapa efek yang dapat mengikuti perubahan dari suku bunga tersebut. Contohnya seperti obligasi kalau suku bunga naik dia pasti turun gitu Bu. Nah, selanjutnya kalau saham dia tidak berpengaruh Bu, karena secara teori penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan bunga tabungan dan deposito di perbankan jadi tidak menarik. Jika begitu, masyarakat biasanya akan mencari alternatif investasi yang lain sehingga saham tidak terlalu berpengaruh. Kalau reksadana dia sama Bu, reksadana menurut saya tidak terpengaruh Bu.
Tidak terpengaruh juga. Ya, kalau yang Jadi hanya obligasi ya Bu, kalau menurut ya apa saya baca obligasi yang berpengaruh ya. gitu oleh suku bunga. Oke, jadi ini masih kita temukan dua jawaban yang belum jelas ya hubungannya ya ternyata ya. Yang sudah ditemukan jelas adalah obligasi tadi. Jadi kalau suku bunga acuan ya, saya barusan keluar lagi sinyalnya, ampun ya. Ya, sayang sekali ini sudah habis jam share mengenai analisis perusahaan, analisis ekonomi, analisis teknikal, dan analisis finansialnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa membaca saja. Nanti di kesempatan berikutnya, saya kan masih ada 2 pertemuan lagi dengan kalian, bisa kita bahas kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi, mohon maaf waktunya sudah terbatas. Semoga tadi dicari lagi aja ya, bagaimana sih kenapa tingkat suku bunga BI rate itu mempengaruhi kinerja efek. Seperti apa saja yang terpengaruh, apa saja yang elastis, apa saja yang tidak elastis, ya kan, seperti yang sudah kita bahas, dibaca kembali. Terima kasih kepartisipasiannya siang ini. Saya senang sekali bisa berinteraksi dan mendapat respon yang baik dari kalian. Saya ucapkan terima kasih. Ini ada Mbak Anissa yang sudah menemani kita juga. Terima kasih ya Mbak Anissa sudah membantu kelancaran pembelajaran kita. Sudah bisa direkam. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Pertemuan berikutnya ini dengan dosen praktisi lainnya dan dosen Unila lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ada absen di Google Drive ya. Jadi saya bilang tadi kan di awal itu absennya 2 kali, yang di Viklas sama yang absen akan dikasih. Absen yang mau dikasih ini saya ini dulu, copy dulu ya. Sepertinya ini belum dibuka kembali, tapi segera akan dibuka. Ini linknya. Ya, coba saja di situ diisi. Di absen di Viklas tadi tidak bisa. Oh iya, kenapa ya? Saya cek dulu ya Viklasnya sama Mbak Anissa ya. Ini absennya tolong diisi, kalau belum dibuka, sebentar lagi dibuka ini linknya. Silakan di copy paste dulu, dipindahkan ke tempat yang safe di kalian karena kita mau keluar Zoom. Baik, terima kasih saudara-saudara semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saya ucapkan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We may leave this room ya, sudah boleh keluar Zoom. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.